السلام علينا وعلى عباد الله صالحين صالحين صالحين. 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 السلام علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ila akhiril ayat. Pertama-tama marilah kita bacakan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat serta hidayahnya dan hidayahnya kita bisa bertemu wajah dalam rangka belajar kita tiap Jumat malam di Saujati Kademangan. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keberkahan melalui pengajian ini. Sebelum kita mulai pengajian, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita pada acara ini saja, yaitu pengajian rutin yang akan dipimpin oleh Ustaz Bisri Hairudin dengan tema rezeki yang berkah. Mungkin hanya itu kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Suci. Rasa syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Kita berharap pertemuan ini mengantarkan masa depan kita lebih baik dari masa sebelumnya. Sholawat teriring salam terlimpah kepada teladan hidup kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Dengan sholawat kita berharap mendapatkan syafaat Nabi kelak di yaumul qiyamah atas keridhaan Allah, dan kita dipertemukan dengan beliau di surganya. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati segenap jamaah, bapak-bapak, ada Pak Sigit, Pak Roni, Pak Arba, Pak Haji RW Sukarman, Pak Uki, Pak Muhammad, Pak Wawan, Pak Agus, Saudara Bilal, Pak Herwin Odoy, Pak Edi Sukoco, Ibu Mumtaz, Neng Tina, Neng Bilkis, sama Argis, ketukar G dan R-nya, Bu Mun dan Bu Fitri. Mudah-mudahan saya sebutkan sebagai rasa hormat saya, dan mudah-mudahan dengan disebutkan malaikat benar-benar mencatat pertemuan ini menjadi
amal soleh bagi kita sekalian, yang kelak juga kita diabsen bersama-sama di surga Allah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian serta pemuda dan pemudi yang dirahmati Allah, permohonan tema dari sebagian jemaah adalah tentang rizki, terutama rizki yang berkah. Saya ingin mengantarkan dengan pemahaman rizki itu secara umum adalah pemberian, yaitu pemberian dari Allah. Yang terkait dengan rizki, Allah itu berfirman sampai lebih dari 4 atau 5 kali yang saya temukan dalam Al-Quran, bahwa kalau kita bicara lawannya kaya adalah miskin. Sehingga kalau bahasa ada mengkayakan, ada bahasa memiskinkan. Tapi menariknya terkait rezeki, Allah itu tidak pernah menyebutkan memiskinkan. Di dalam Al-Quran ada 2 kali istilah yang tujuannya sama tapi kalimatnya agak berbeda. Pertama di surat Ar-Ra'd, di surat Al-Isra dan lain sebagainya, itu kalimatnya Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Allah yang melapangkan rizki bagi orang yang dikehendaki. Ternyata selain melapangkan rizki, berikutnya wayaqdir, dan Allah tidak memiskinkan, tidak menyempitkan. Lawannya yabsutu itu melapangkan tapi tidak memiskinkan dan tidak menyempitkan. Kalau menyempitkan itu wayudayyiku, menyempitkan, tapi Allah tidak berfirman menyempitkan. Tapi apa? Wayaqdir. Dan dari kata qadaro. Qadaro itu bisa dimanakan kuasa untuk menentukan, atau bisa dikatakan menakar. Kita sering mendengar kadar. Air ini kadarnya sekian, itu artinya takarannya sekian atau kandungannya sekian. Jadi Allah itu tidak pernah menyempitkan rezeki, yang ada itu menakar. Jadi saya ditakar rezeki istri 1, rezeki anak 6 mau 7, rezeki penghasilan sekian. Nah itu udah ditakar oleh Allah. Dan takaran Allah untuk hambanya itu yang tepat, tidak pernah menyeleweng, tidak pernah berbeda. Sampai di surat Asy-Syu'ara ayat 27, seandainya seseorang diberi rezeki berlebihan, la bagau, bisa jadi dia melampaui batas, maka Allah takar. Dan juga ulama menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kiai datang selesai. Bahwa Allah melapangkan rezeki, tidak menyempitkan tapi menakar, mengukur sesuai dengan kadarnya. Karena apa? Karena kalau orang dengan karakter tertentu diberi kekayaan berlebih, bisa jadi nanti melampaui batas. Atau justru orang ditakar pas-pasan, itu karena supaya dia terkendali. Atau sebaliknya, ada orang kalau miskin ini parah, maka diberi kekayaan. Kalau kurang ini nanti akan bahaya, maka diberi kekayaan. Tapi ada orang yang ini kalau diberi kekayaan bahaya, maka Allah berikan kecukupan. Tapi Allah tidak pernah memberikan kemiskinan. Allah tidak pernah menyempitkan rezeki. Gimana kalau ada orang yang kurang? Maka ada istilah fakir, ada istilah miskin. Itu kadarnya. Kadar itu bisa jadi karena pola hidup dan pola usahanya seperti itu, maka dikasih kadar segitu oleh Allah. Tapi ada juga orang yang semangat, pergi pagi pulang petang, pinggang pegal, pantat panas, penghasilan pas-pasan. Itu karena apa? Kadarnya seperti itu, maka bahasanya wayaqdir, dan Allah lah yang menentukannya. Nah itu terkait dengan rezeki. Dan ayat seperti itu bukan hanya satu. Allah ulang-ulang untuk mengingatkan bahwa Allah melapangkan rezeki dan menakarnya. Nah, di surat An-Najm itu Allah memberikan 4 perumpamaan. Wa annahu adhaka wa abka. Allah lah yang membuat orang bisa ketawa dan membuat orang bisa nangis. Allah senangkan hatinya seseorang, Allah berikan hal yang membahagiakan sehingga dia tertawa.
Allah sehatkan mulutnya, tertawa. Senang, harta cukup, tapi mulutnya nggak bisa bergerak, nggak bisa juga ketawa. Maka Allah lah yang membuat dia ketawa. Tapi orang kalau ketawa terus bahaya juga. Maka Allah kondisikan dia untuk mengalami sesuatu, diuji. Maka dia nangis. Ternyata nangis juga itu bagian dari rezeki kalau diperhatikan. Kenapa? Karena dengan nangis orang keluar air mata. Air mata keluar itu sehakikatnya itu mencuci dan membersihkan mata kita. Bahkan kalau nangis tertentu itu, tangisannya itu membuat mata tidak disentuh oleh api neraka. Ada hadis sahih yang mengungkapkan 2 mata yang tidak bakal tersentuh api neraka, yaitu mata yang menangis karena ingat dosa kemudian dia bertaubat, dan mata yang bangun malam karena menjaga lingkungan untuk kebaikan masyarakat. Nah, jadi Saung Jati mudah-mudahan masuk ke situ. Kadang untuk menjaga lingkungan, sehingga orang mau jahat lewat, banyak orang nggak jadi. Nah, itu kira-kira seperti itu. Itu Allah sebutkan lewat Rasulnya bahwa mata itu tidak akan tersentuh api neraka. Tapi yang saya ingin ungkapkan adalah yang pertama, bahwa mata yang menangis itu kalau ingat dosa itu membuat tidak disentuh neraka, dan tangisan mata, keluar air mata itu bagian dari cara mencuci mata. Maka ibu-ibu yang ngiris bawang keluar air mata itu juga tercuci matanya. Cuma kalau kelamaan perihnya luar biasa. Tapi kalau sedikit tercuci matanya. Nah, kembali lagi konsep rezeki, bahwa Allah itu tidak pernah menyempitkan rezeki, tapi justru Allah mengukur, menakar rezeki. Nah, yang berikutnya yang harus kita pahami terkait rezeki, rezeki itu pemberian Allah itu bukan hanya materi. Terkadang orang berpikir rezeki itu materi saja. Padahal kesehatan, ketenangan hati, bahkan tadi tangisan pun itu bisa menjadi rezeki kalau kita memahami ada nilai baik di dalamnya. Istri solihah itu rezeki yang luar biasa. Utang tidak ditagih itu rezeki juga. Coba bayangkan, utang sedikit ditagih bertubi-tubi, sering-sering itu luar biasa nggak nyamannya. Nah, tapi begitu yang mengutangi longgar, oh tenang saja, nanti itu rezeki juga dari Allah melapangkan hati orang yang mengutangi kita. Nah, bicara rezeki banyak hal. Nah, sekarang permohonannya adalah bagaimana biar rezeki itu berkah. Maka saya kaitkan dengan makna kedua. Berkah itu dari kata barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambah baik. Anak rezeki, bagaimana biar anak berkah? Dibimbing, dididik menjadi soleh, menjadi solihah, menyenangkan hati. Nah, itu rezeki anak berkah. Kita diberi harta, bagaimana biar berkah? Harta itu membuat bertambah baik, maka itu berkah. Jadi ukuran berkah itu tidak bisa dilihat dengan banyak atau besarnya rezeki, tapi bagaimana dampak positif bertambahnya baik yang dihasilkan, itulah yang kita harapkan, maka itulah yang berkah. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa ciri-ciri rezeki itu berkah. Pertama, kita insya Allah hafal surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat berikutnya, bahwa ciri-ciri orang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia mau menyadari bahwa rezeki itu dari kami, dari Allah, dan kemudian dia mau menginfakkan, dia mau mensedekahkan, dia mau memberikan. Itu tidak disebutkan berapa rezekinya harus banyak, enggak, tapi mau bersedekah, mau berinfak dengan rezeki yang dia dapatkan. Nah, maka hubungannya apa? Bahwa rezeki yang berkah itu rezeki yang menambah ketakwaan. Nah, salah satu menambah ketakwaan yaitu tadi mau bersedekah. Ada orang yang penghasilannya sebulan 10 juta, ada orang yang 20 juta, tidak pernah sedekah ada. Tapi ada orang yang 5 juta, bahkan bisa jadi 3 juta, tapi dia menyisihkan rutin. Sebulan ada 25.000, sebulan 50.000. Nah, itulah yang berkah. Itulah yang berkah. Dan memberikan itu membuat bersih hati dan tenang jiwa. Maka ciri pertama, rezeki itu dikatakan berkah kalau menambah ketakwaan. Anak ada, kemudian anak itu dibimbing dengan sebaik-baiknya,
anaknya menjadi soleh, orang tuanya bahagia, orang tuanya bertambah takwa, itu berkah. Rumah kita bangun, anugerah dari Allah, di rumah itu semakin tenang, semakin nyaman, berarti ini rumah berkah. Maka ciri kedua di antara rezeki itu berkah adalah membuat dampak positif, keluarga makin bahagia dan makin harmonis. Jadi kalau keluarga tidak tambah bahagia dan tidak harmonis, itu pertanda ada rezeki yang tidak berkah. Entah rezeki apa saja itu, entah materi, entah lain sebagainya. Nah, di rumah kita membuat rumah tangga tidak harmonis, tidak bahagia, itu ada rezeki yang tidak berkah. Bagaimana rumusnya? Segera bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ampuni kami, maafkan saya. Seandainya ada hal-hal yang salah, segera dihapuskan dari dosa, supaya dampaknya apa? Supaya keluarga kita makin harmonis, atau supaya rezeki kita berkah. Ada orang dikasih anugerah istri sehat, cantik, tapi tidak harmonis, berarti ada sesuatu. Bisa jadi karena kurang bersyukur dan lain sebagainya. Nah, maka ciri ketiga berikutnya adalah rezeki yang berkah itu yang menambah orang tambah bersyukur. Syukur itu kalau dibahasakan tambah berterima kasih lah kepada Allah. Dia semakin menyadari bahwa ini anugerah Allah, semakin rajin beribadah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu pertanda rezeki kita berkah. Sekali lagi, semuanya ukuran-ukuran itu tidak ada kaitannya dengan besarnya nilai materi atau rezeki yang kita dapatkan, tapi justru bagaimana kita bisa mengelolanya. Ciri keempat rezeki itu berkah. Pertama takwa, kedua keluarga tambah harmonis, ketiga nambah bersyukur, keempat itu menambah kita nyaman dan tentram. Jadi tidak ada atau tidak selalu datang andilau antara sedih dan galau. Nah, ini harta banyak, mobil banyak, rumah mewah, tapi galau terus, berarti tidak berkah. Jadi yang ada itu semuanya terpenuhi dan hati tenang, kalau tidak galau. Nah, itu tandanya berkah. Sekarang apa yang bisa kita amalkan untuk biar berkah? Pertama tentu menambah terus kekuatan iman, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang ketiga adalah dengan doa. Di antara doanya harusnya ini ditulis, tapi nanti saya lafalkan, mudah-mudahan terekam bisa diungkapkan. Rasul memberi contoh dengan doa, Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, berilah kami kecukupan dari hal-hal yang Engkau halalkan kepada kami. Jauhkan kami dari yang diharamkan. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Hindarkan kami dari yang diharamkan. Wa agnina bifadlika. Dan berilah kami kecukupan, kekayaan dengan keutamaanmu ya Allah. Amman siwak. Jauhkan dari kekayaan yang dimohon kepada selainmu ya Allah. Jadi dengan doa ini kita terhindar dari perdukunan, kita terhindar dari permohonan kekayaan ke paranormal atau bersemedi, tapi kita benar-benar hanya mengharapkan kekayaan dari Allah dan ingin diberi karunia dari Allah. Jadi kalau keutamaan Allah bisa jadi tadi 10 juta tapi luar biasa berkah, daripada 20 juta tapi tidak berkah. Yang bagus 30 juta tapi berkah gitu kan. Jangan apa ya. 10 juta berkah, 20 juta berkah, yang bagus 30 juta tapi berkah. Nah, doanya tadi, Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang Kau halalkan kepadaku, jauhkan kami dan Kau haramkan. Wa agnina bifadlika, dan berilah kami kecukupan atau kekayaan dari keutamaan. Bifadlika, dengan keutamaanmu ya Allah. Amman siwa, jauhkan kami dari kekayaan yang hadir selain Engkau ya Allah. Itu doa pertama. Yang kedua tentu doa apa saja yang dengan bahasa kita. Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkanlah kami keturunan yang soleh. Itu berarti kita sebenarnya akan minta rizki supaya anak-anak kita soleh. Itu juga rizki itu, karena anak dengan solehnya, istri yang solehnya itu rizki. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu juga doa supaya kita dapat rizki
pasangan kita, kalau ibu-ibu berarti suaminya, kalau suami berarti istrinya, dan keturunannya yang enak dipandang oleh mata kita. Itu juga rezeki rumah tangga. Rezeki keharmonisan. Jadi pengertian sudah, memahami bahwa Allah melapangkan rezeki, tidak menyempitkan, tapi mengukur sesuai dengan kadar manusia. Yang ketiga, bagaimana ciri-ciri rezeki berkah. Yang keempat, doa supaya kita mendapatkan rezeki yang termasuk doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezeki thayyiban itu rezeki yang baik. Nanti perkembangan yang baik itu akan menghadirkan keberkahan. Wa amalan mutaqabbalan. Dan amal yang diterima itu juga doa supaya kita mendapatkan rezeki yang baik dan tentu boleh ditambahi wa rizqan halalan thayyiban mubarakan, itu boleh. Tapi tidak meyakini itu apa, tidak disangkut bahwa dia disebutkan bahwa itu sabda Rasul, bahwa itu hanya tambahan keinginan kita. Nah, yang masyhurnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ingin ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang itu. Kira-kira pengantar pengajian malam ini, mudah-mudahan kita semakin bersyukur karena Allah sudah melimpahkan rezeki yang banyak. Anggota tubuh kita tuh dari rambut sampai ini anugerah dari Allah, itu rezeki yang luar biasa. Banyak orang yang sakit hanya kecil saja harus mengeluarkan biaya berapa, mendekam diam di rumah sakit berapa lama. Nah, kita kesehatan ini adalah rezeki. Teman-teman yang baik juga rezeki. Maka teruslah kita berdoa untuk mendapatkan rezeki. Dan kita berharap juga rezeki yang Allah berikan memberikan keberkahan, bertambahnya kebaikan. Maka ini pengajian ini bagian juga pertemanan di Saung Jati yang juga mengarahkan keberkahan, karena insya Allah bertambah. Amin Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan, Pak Hairudin sebagai moderator. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi banyak hal, karena banyak juga para cendekia berilmu yang pengalaman. Tentu silahkan untuk melengkapi, silahkan untuk menambahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.